Sebelum kita memulai sermon kita, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan atas keberkahan yang masih boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Semoga Tuhan kami memulai sermon kami dan memberkati dari awal tengah sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom untuk kita semua. Shalom. Mulai sermon kita. Tema sermon kita dari Epistel Markus 4 ayat 35 sampai 41. Berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Judul perikop, angin ribut diredakan. Pada hari itu, pada hari itu, waktu hari sesudah bertangis berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Dari Markus 4 ayat 35 sampai 41 mengisahkan suatu peristiwa penting dalam kehidupan Yesus dan para muridnya. Kisah ini dimulai dengan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menyeberangi danau menuju seberang. Saat mereka berada di tengah-tengah perjalanan, badai datang. Badai itu begitu hebat sehingga gelombang-gelombang besar mulai memasuki perahu, mengancam untuk menenggelamkan mereka. Para murid yang sudah terlatih dalam mengarungi danau mungkin pernah menghadapi badai sebelumnya, namun badai itu tampaknya sangat mengancam dan mereka mulai panik. Sementara para murid panik, Yesus tidur dengan tenang di buritan perahu. Reaksinya yang tenang dan damai dalam situasi tersebut mencerminkan keyakinannya kepada Bapaknya dan otoritasnya atas alam. Namun ketenangan Yesus dalam tidur itu mungkin membuat para murid bertanya-tanya, bagaimana dia bisa tidur di tengah-tengah badai yang mengancam nyawa mereka? Ketika situasi semakin kritis, para murid membangunkan Yesus dan memintanya untuk menyelamatkan mereka. Guru, Tuhan kita, kami binasa. Yesus bangun dan menenangkan badai dengan sepenuhnya dan dia berkata, diam, tenanglah. Dan tiba-tiba laut menjadi tenang. Keajaiban ini membuat para murid tercengang dan bertanya-tanya satu sama lain tentang siapakah Yesus ini yang bahkan angin dan laut pun taat kepadanya. Setelah menenangkan badai, Yesus menegur para muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak memiliki iman? Pertanyaan ini menyoroti kurangnya iman dan kepercayaan mereka kepadanya. Meskipun mereka telah melihat banyak mukjizat dan yang dia lakukan, mereka masih merasa takut dalam situasi tersebut. Peristiwa ini mengajarkan beberapa pelajaran penting. Yesus adalah Tuhan atas alam dan kekuasaannya melampaui segala sesuatu termasuk badai. Ketenangan Yesus di tengah-tengah badai menunjukkan kepada kita bahwa kita dapat mempercayai Dia di dalam setiap situasi. Kekurangan iman para murid menunjukkan kepada kita bahwa iman yang kuat dalam Yesus adalah kunci untuk mengatasi ketakutan dan kesulitan dalam hidup. Sebagai sermon pada malam ini, ayat ini bisa menjadi pengingat bagi kita untuk mempercayai kekuasaan dan kehadiran Yesus dalam hidup mereka, bahkan di tengah-tengah badai dan kesulitan. Ini menjadi panggilan untuk memperkuat iman kita agar kita dapat menghadapi tantangan hidup dengan penuh keyakinan kepadanya. Baiklah, sekian bahan sermon episode kita pada hari ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Saudara Mary. Baik, terima kasih atas penjelasan materi yang disampaikan oleh Saudara Lina. Pertanyaan saya, apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini tentang iman dan kekuasaan Yesus atas alam semesta? Baiklah, saya akan menanggapi pertanyaan dari Saudara Mary. Dari kisah ini, kita dapat belajar bahwa iman yang kuat dalam Yesus memungkinkan kita untuk percaya bahwa Dia memiliki kekuasaan atas alam dan segala situasi di hidup kita. Ketika kita menghadapi badai atau tantangan, kita dapat mempercayakan diri kita sepenuhnya kepadanya. Karena Dia adalah Tuhan yang dapat mengendalikan segala sesuatu. Ini mengajarkan kita untuk tidak takut, tetapi untuk percaya bahwa Dia akan melindungi dan memimpin kita melalui segala keadaan yang sulit. Bagaimana Saudara Mary? Baik, terima kasih. Baiklah, untuk mengakhiri sermon kita, mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang masih boleh kami rasakan. Sebentar Tuhan kami sudah selesai sermon. Kau yang memberkati setiap apa yang menjadi pembahasan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.